Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Galer Channel. Kali ini gue mau sharing berdua sama temen gue tentang hal-hal mistis ya, pengalaman mistis yang pernah gue alami sendiri atau lo alami sendiri ya kan. Sebelum gue memberikan pengalaman mistis yang gue rasakan, gue alami sendiri, kita saksikan video kota-kota misteri yang ada di Indonesia. Bener gak? Soalnya bukan di Belanda. Iya. Oke, kita mulai aja. Cekidot. Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki banyak keanekaragaman budaya serta keindahan alam yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan alam luas yang membentang, terselip beberapa kisah mistis di dalamnya. Seperti halnya cerita mistis kota Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal sebagai kota mistis. Lalu ada pula misteri penampakan orang limun di kota gaib Ketapang, Kalimantan Barat. Berikut on the spot merangkumnya dalam kota-kota misteri di Indonesia. Emang beraneka ragam Indonesia. Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan suku. Yes. Kota Pontianak. Kota ini terkenal dengan sebutan Kota Katulistiwa karena terletak tepat di bawah garis Katulistiwa. Dengan ikon tugu Katulistiwa, kota ini pun kental dengan sejarah dan cerita mistisnya. Konon, masyarakat Pontianak yang tinggal di kota ini amat resah dengan keberadaan hantu kuntilanak yang selalu mencuri anak kecil. Karena sejak dulu, kota Pontianak adalah sebuah hutan belantara yang Pasti ada tepat kuntilanak berada ya di simpang di tiga setiap sungai. misteri-misteri. Di antaranya Sungai Landak, Di kota-kota Sungai besar. Kapuas, dan Atau di Sungai kampung. Kapuas kecil. Bertempat tinggal di hutan belantara, sejak itulah masyarakat Pontianak menjadi resah dan berpikir untuk mengusir kuntilanak yang sering muncul di antara pepohonan di dalam hutan. Alhasil, warga dipimpin oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini sepakat menebangi pohon di dalam hutan tersebut dan mendirikan perkampungan sejak 1771 Masehi. Tak tanggung-tanggung, ide Syarif Abdurrahman Al-Qadri serta warga di sini tak hanya menebang hutan saja. Mereka bersama-sama membuat meriam karbit yang dipergunakan untuk menembak suara-suara kuntilanak yang berasal dari dalam hutan. Sejak peristiwa tersebut, masyarakat Pontianak Sampai menjadikan sekarang masih meriam ada. karbit sebagai Apa? prosesi menyambut Itu bulan meriamnya suci Ramadan. buat menyambutnya. Wih, kayak bulan puasa ya, Yoi. zaman dulu. Kalau sekarang nggak ada. Hebat. Kota yang dikenal misterius oleh masyarakat selanjutnya adalah kawasan Padang 12 di Kota Ketapang. Kota ini dikenal dengan kota gaib Kalimantan karena Barat, berada di tanah Kalimantan, kosong Kalimantan, seluas Kalimantan. 12 km persegi yang dipenuhi Mungkin yang ilalang diliput serta ya. hamparan padang rumput yang sepi dan sunyi. Konon di lokasi Padang 12 inilah sosok penampakan sering terjadi dan terlihat oleh masyarakat. Apa nih, Masyarakat Gus, yang meyakini penampakannya? bahwa penampakan tersebut adalah wujud manusia Nggak kebenaran. ditayang ya, Berbeda kan dengan cuma manusia pada review umumnya, kota-kota yang manusia misteri. kebenaran Kota-kota tidak misteri memiliki garis yang ada di hidup di atas Indonesia. bibir. Sebagian besar penduduk asli Padang 12 dan masyarakat Ketapang pun percaya bahwa wujud manusia kebenaran tersebut adalah orang limun yang tergolong manusia suci, jujur, dan taat beribadah. Namun tidak sedikit yang beranggapan bahwa mereka adalah kelompok jin muslim yang sudah ribuan tahun menempati wilayah tersebut. Ya, kota mana lagi guys? Yang bakal di. Saya sih di Pulau Jawa nih. Sudah bukan menjadi rahasia Oh umum. iya, tepat. Kota bener kan? Banyuwangi Omongannya. yang merupakan Saudara ada salah Bromo. satu kota di Oh, ada Bromo, lu lihat Pulau Bromo. Jawa ini menyimpan cerita mistis tentang ilmu Pengen gua ke hitam Bromo tuh. bau santet. Santet serta Yuk. praktek perdukunan
hingga banyak meresahkan Kumpulin masyarakat dulu lah. Banyuwangi Apanya tuh? akan keberadaannya Edu. sebagai penyebab Kumpulin kematian edu dulu beberapa guys penduduk sebelum lokal. jalan-jalan. Harus di prepare. Mengingat peristiwa besar di tahun 1998 silam, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap 100 orang yang diduga sebagai pelaku dukun santet di sebagian besar wilayah Banyuwangi. Peristiwa tersebut dikenal masyarakat Banyuwangi dengan nama tragedi santet Banyuwangi. Meski beberapa baru tahu orang gua. ditentukan Sama sebagai tragedinya ya. tapi sampai saat ini dalam utama dukun santet pun belum ditemukan secara pasti. Masih mitos. Masih mitos. Iya. Cuma kan kita percaya aja Iya. sama cerita zaman dulu kan. Ya di mana lagi guys? Coba kita. Masih seputar Jawa. Beralih ke kota Yogyakarta. Yogyakarta. Iya. Deketan nih. Ke gua nanti honeymoon ke sana. Yogyakarta. Malioboro jangan lupa tuh guys. Pasti itu. Jalan-jalan malam ya kan. JJM. Kalau mau lebih lebih eksotis lagi ke Merapi. Dengan aktivitas seluruh peserta mengadakan Bagus. kirap Popo Bisu. Yaitu Nice lah. upacara berjalan kaki mengelilingi kawasan wisata Kaliurang tanpa bicara sedikit pun. Proses yang dikenal sebagai simbol prajurit kerajaan yang siap siaga menghadapi serangan majang. Terkesan layaknya latihan militer kerajaan yang berdoa dalam hati agar diberi Keraton keselamatan. ya. Keraton Mungkin ada gitu. pula jamaah benda pusaka Sampai sekarang tuh masih ada. Masih ada. pembersihan alat Emang pusaka kebunuh. seperti keris. Peringatan Alat musik serta alat namanya? transportasi yang menjadi Satu benda suro ya? diagungkan oleh pihak kerajaan. Oleh karenanya, jamaah pusaka itu sendiri memiliki makna yang amat sakral tentang kegiatan prosesi ritual pemberkatan roh leluhur agar terus menjaga keselamatan dan keselarasan masyarakat Memangnya Jogja. Indonesia tuh pasti budaya keberagaman itu nyatu gitu ya. kental, Kental banget ya. nggak bisa dilepas dari budaya. Itulah kekayaan Indonesia. Beda sama luar negeri. Yang belum tentu negara lain Negara lain memiliki. memiliki. Di mana lagi guys? Tepat di Kalimantan Selatan, Kalimantan lagi sebuah bang. kota bernama Comeback. Saranjana sudah tak asing terdengar oleh masyarakat Saranjana. sekitar Pulau Borneo. Sebuah kota Saranjana. berjuluk kota gaib. Saranjana menjadi salah satu kota berkisah misteri yang belum dapat dipastikan secara pasti kebenarannya. Memang tak bisa dijelaskan secara logika. Bukan berarti banyaknya cerita masyarakat di Pulau Borneo ini menjadi sebuah kebohongan. Sekilas tentang kota Saranjana yang tak lebih adalah sebuah pulau kecil yang terlihat sangat indah. Memiliki penduduk hampir seluruhnya adalah bangsa jin dan tidak ada satupun manusia yang tinggal di pulau gaib tersebut. Sampai-sampai keberadaan kota Saranjana ini tidak ada di dalam peta Indonesia. Diawali sejak tahun Nggak ada di peta loh. 1980 silam, Gokil sejak itu juga. pemerintah Berarti kota goib baru bener ya. dipusingkan oleh kedatangan Tapi ada. para pengusaha asal Iya, Jakarta katanya. yang hendak mengantarkan Kita kan beberapa belum alat pernah. berat dan Belum pernah dipesan kesana. lunas oleh seseorang penduduk asal kota Saranjana. Setelah dicari-cari, ternyata orang tersebut benar-benar tidak ada. Namun terlepas dari benar atau tidaknya, tentu kami kembalikan bagaimana Anda menilainya. Di sini kalian semua yang menilai lah. Kita cuma Kembali ke diri masing-masing, Kembali ke diri percaya atau masing-masing. tidaknya kan. ya. Tidak bisa dipaksakan gitu. Di mana lagi nih guys? Dari penelusuran on the spot. Kita coba lihat. Jawa. Cerita mistis selanjutnya adalah kisah kota paranormal Kota yang Seribu. amat terkenal di Indonesia. Kabar mistis ini sempat menggemparkan warga Pati, Jawa Tengah Iya, dengan Jawa nama Tengah, paling sih. tersohor adalah Bos Edi atau Mbah Rosok. Kota Pati yang terkenal sebagai penghasil garam terbanyak di Indonesia ini mendadak menjadi kota berjuluk Seribu Paranormal. Hal ini diperkuat dari letak geografis lokasi Pati yang dimiliki Nggak oleh nanggung-nanggung. beberapa Seribu. makam tokoh Seribu, spiritual bukan yang 100 terkuat. lagi. Bukan 100 lagi. Di antaranya adalah makam Sunan Kalijaga, makam Sunan Kudus, serta makam Sunan Muria. Layaknya tanaman Wali yang Songo ya? tumbuh subur, aktivitas paranormal di sini pun semakin banyak dikunjungi beragam orang yang tak hanya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Pengunjung yang berdatangan berasal dari kota-kota besar di luar Pulau Jawa meminta pesugihan atas usahanya, namun tak semua menjadi berhasil dan kaya. Kaya nggak lu? Insya Allah. Sama sih. Tapi jangan nyari kayak gitu ya. Sugihan yang, Ya jangan yang halal aja. Contohnya kayak gini kan, kita usaha. usaha dulu. Oke. Mantap. Oke.
Sip. Nah, itu tadi kota-kota misteri yang ada Dari di Indonesia. Indonesia menurut on the spot. On the spot. Sebenarnya sih masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Indonesia tuh bukan cuman Jawa, Sumatera, Kalimantan ada, Papua ada, Sulawesi, Mungkin Bali. cerita-cerita mistis Misteri sendiri. yang belum terungkap, yang belum udah sempet lah. terekspos lah. Jadi gue punya pertanyaan nih kok buat lo. Waduh, berat nih kayak ujian nasional nih. Ya kita kan cuma share ini. Gue kalau hal-hal gaib jujur gue juga sendiri percaya atau nggak percaya, makanya gue bakal sharing ke temen gue yang bisa atau bisa merasakan Punya pengalaman. pengalaman. Jadi percaya nggak lo tentang hal gaib ini sebenarnya? Ya, gue sih balik lagi ke waktu video pertama kita yang review tentang hantu, ya kan. Gue sih percaya sama hal-hal yang gaib karena kan di agama gue, agama Islam ya kan, itu diajarkan percaya dengan hal yang gaib. Hal gaib. Oke. Yang kedua pertanyaannya nih. Wah, masih ada lagi. Masih ada lagi banyak lagi. Jangan Ini dari ya kawan-kawan kita yang gua tadi sempat survei. Waduh. Jadi nitip pertanyaan ke lu nih. Berat Cuman juga nih. lu doang yang pengalamannya banyak nih. Nah, dari cerita atau hal gaib ini, pengalaman lu tentang hal gaib atau hal mistis itu gimana? Pengalaman lu bisa di-sharing aja gitu. Sebenarnya sih banyak gue pengalaman yang mistis ya kan, terlepas percaya atau enggak ya kan, kalian percaya atau enggak itu balik lagi ke kalian. Ya. Itu gue pernah ya wisata lah, jalan-jalan ya kan sama teman-teman sekolah gue dulu, ada 8 orang kalau nggak salah. Tahun berapa nih? Tahun berapa? 2018an. Oh, belum lama ya? Belum lama, 2-3 tahun yang lalu lah, 2017-2018. Itu tuh gue udah ngerencanain ke satu daerah Banten, atau salah satu wisatanya yang lagi hit tuh waktu itu, pantai-pantainya ya kan. Itu gue rencanain dari jam 3 sore. Jam 3 sore dari Bekasi. Dari Bekasi mau ke Banten, ke tempat wisatanya kan. Oke. Cuma dari situ udah banyak kendala, banyak halangan. Lama-lama. Ya, dari awal kita rencanain jam 3, tapi mobil nggak ready. Sekalinya mobil udah ready, sekitar jam 8 malam ada lagi Ada aja teknisnya ya. Iya, hal-hal yang mobilnya ditukar lah. Dituker. Nah, itu menurut gue sih udah pertanda. Udah bertanda nih. Tanda di awal ya kan. Terus akhirnya gue maksain lah sama temen gue tuh 8 orang. 8 orang. Ya ada driver temen gue juga, gue sih cuma penumpang aja. Situ udah dipaksain tuh berangkat sekitar jam 10 malam lah, udah larut malam ya kan. Itu udah, gue sih dari hati gue udahlah gak usah jadi gitu kan. Tapi karena satu lawan 7 orang ya kan, yang benar-benar pengen wisata, ikut aja lah gue. Ikut aja lah. Nah, singkat cerita nih, udah mau masuk ke wilayah Banten nih. Gue udah pakai Google Maps. Udah pakai Maps tuh di situ. Ke tempat wisata, dan udah gue setting juga nggak pakai jalur alternatif, jalur utama. Tapi ada alternatif sebenarnya. Ada. Nah, di situ pas udah masuk ke Banten, tiba-tiba di Maps berubah jalur. Seharusnya gue tuh lewat Sukabumi, Pelabuhan Ratu, muter ya kan jalur utama. Iya. Tapi itu diarahin ke perkampungan. Nah, singkat cerita tuh langsung ke arah gunung lah. Gunung apa tuh? Ya, gua nggak bisa sebut namanya. Ada salah satu gunung di daerah Banten. Itu benar-benar mistis itu gunungnya. Itu sekitar jam 2 pagi, gua udah masuk ke daerah pegunungannya tuh. Sepi. Rumah jaraknya sekitar 10 meter ada rumah, ntar kosong, sawah atau kebun gitu kan. 10 meter lagi nanti baru ada rumah lagi, sepi dah. Singkat cerita nih, mobil gua mogok baik, gua 7 orang turun lah, dorong mobil ya kan. Iya benar. Supaya nggak mundur tuh mobil kan. Nah, mobil udah gua dorong sama temen gua,
mobil udah jalan nih, udah nyala ya kan, biar jalan dulu lah, biar ada dataran lah ya kan, biar bisa berhenti. Iya. Biar nggak terlalu berat kalau nanjak lagi kan. Itu gue ketinggalan ya sekitar ada 10 meter lah, 15 meter lah dari mobil. Dari mobil tuh berarti tinggal driver sendiri tuh. Tinggal driver sendiri di atas. Terus ya gue ngeliat tuh terbang set putih lah terbang kan. Ya gue pikir positif aja lah, namanya di hutan kan. Tapi lu nggak bisa mendeskripsikan yang terbang itu apa? Awalnya enggak, awalnya tuh gue enggak. ngiranya cuma kali lawar lah paling kan di Kelelawar. hutan ya kan, malam banyak terbang-terbangan. 2 kali tuh set. Nah gue sih bodo amat lah, karena gue sendiri ngeliat kan. Tiba-tiba temen gue dari belakang lari. Iya, dengan muka pucet sama keringet dingin bay. Udah tuh gue juga ya, yang lain ikut lari semua lah, spontan ya kan, takut Pasti lah. malam di hutan lagi ya kan. Udah tuh lari, pas udah nyampe mobil gue tanya kenapa lari tadi. Terus dia bilang gue ada yang ngolek, pantas muka lu pucet dulu gitu kan. Keringat lu tuh keringet dingin. Wah berarti apa yang gue lihat tadi itu beneran sejenis kuntilanak Sama temen lu yang pucet dicolek ini tadi. Dia merasa dicolek dan gue merasa yang lihat. Gitu, dan itu nggak sampai di situ doang tuh hal mistisnya ya. Ada lagi. Iya, ada lagi. Singkat cerita tuh udah sekitar jam 5 pagi, gua udah hampir ke puncak gunungnya nih. Karena udah nyasar kan di maps, nggak ada sinyal juga. Iyalah, susah itu udah pasti. Susah gue benar. Sinyal juga udah amat-amatan ibaratnya gitu. Parah. Di atas gunung itu terjadi hal yang paling bikin hidup gue tuh down di situ. Pada saat itu bensin habis di tengah-tengah gunung. Serius lu? Hutan iya. Gokil, bensin habis guys di tengah. Untungnya itu Untung. gua ya walau alam ya, gua dalam hati selalu berdoa semoga ada yang nolong ya kan. Untungnya itu alhamdulillahnya ada orang berdua naik motor. Gua berhentiin lah tuh abang-abang bapak kan, Pak boleh minta beli bensin gak nih, mobil saya nggak bisa nyinyinya ya kan. Awalnya nggak mau bay, soalnya jauh dari pemukiman. Pastilah. Ya sekitar 1 jaman lah ke bawah lagi turun, naik motor ya. 1 jam 40 menitan lah, 40 menit 1 jaman. Iya. Akhirnya mau juga tuh, cuma harga bensinnya ya lumayan lah, tahu sendiri kan di hutan. Kena berapa tuh kira-kira? Boleh disebutin nggak? Sekitar 40.000 per liter. 40.000 guys. Dengan 1 harga liter. bensin normal ya. Iya. Tapi di sini pengalaman paling penting sih. Emang kalau udah kepepet pasti kita Mau bakal nggak mau. ngelakuin sesuatu. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Di situ alhamdulillah tuh tolong kan. Berangkat lagi menuju ke wisata. Itu sinyal udah dapat. Itu jam berapa? Berangkat laginya lu kira-kira jam berapa tuh setelah mobil lu? Jam 7, jam 8 lah, Jam pokoknya sekitar 8. jam segitu. Nah situ ada lagi kendala Bay. Apa? Kendalanya tuh mobil gua sasisnya nyangkut di batu, mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Gokil, Di sasis atas tuh, cuy. di gunung. Sasis. Iya. Nyangkut. Di gunung. Kena apa kira-kira? Batu, jadi kayak ada batu gede nih. Pas banget di sasis. Tapi gantung. dari driver lu sendiri itu melihat enggak sebenarnya ada batu? Dia sih nggak lihat. Dia sih nggak melihat. Iya. Ya namanya lelah ya kan. Hampir 6 jam ya berarti lu di atas. Iya semalaman. Semalaman di ya. gunung lelah. Gokil. Dan itu makanan udah nggak ada Bay di situ. Makanan udah habis, tinggal semangka satu-satunya masih ada makanan. Tapi lu air stop. Air gue stok. Air Emang bawa dari rumah itu udah Itu 2 penting dus. sih. Makanan, air tuh penting sih. Di situ gue udah Jika berpikir ada apa? darurat. Di situ gue udah berpikir matilah gue di sini. Nggak ada yang nolongin, tengah hutan di atas gunung, nggak ada pemukiman udah. Udah nggak ada tuh udah. Nggak ada, udah hutan semua. Udah hutan Kiri semua. kanan jurang. Kiri kanan jurang. Wah udah pucet lah. Udah hopeless lah ya. Wah, udah. Itu gue juga nggak bisa ngebayangin sih kok. Jadi drivernya apalagi. Parah. Di situ gue baru sadar tuh sebelum gue nyangkut itu temen gue buang air kecil kan. Oh temen lu sempet buang air kecil di sini. Di hutan tuh. Dan sebelum buang air kecil tuh ada kayak warga lah, sebelum naik ke atas ya ada warga. Merinding guys. Iya. Gue juga merinding cerita ya kan. Itu jalan kaki nggak pakai sendal,
ya kayak suku lah, kayak orang suku Baduy atau suku apa gitu kan. Tapi lu di sini nggak tahu jelas karena Nggak malam tahu lah ya kan. Enggak, itu udah pagi. Oh, udah pagi itu sekitar ceritanya. jam 6 lah. Malam Setelah itu isi bensin itu kan gue berangkat lagi kan. Tapi emang keadaannya hutan kan? Hutan. Ya nggak bisa mendeskripsikan juga Iya. sebenarnya. Di situ gua potong lah, gila jalan kaki, gua potong sama mobil berhenti di depan ya. Itu orang nggak jalan lagi. Nggak jalan Mungkin mobil gua jalan lagi baru dia jalan. Hmm. Udah ya di situ gua baru sadar. Oh, jangan-jangan nih karena nggak sopan kali ya kan. Itu penting banget guys. Lo di tempat manapun kalau lo baru mendatangi tempat baru, lo mesti ngisi sih. Seenggaknya lo assalamualaikum. Iya sih, gua disitulah gua mikir, wah itu di atas gunung udah sekitar jam 10. Jam 10 pagi. Itu gua belum nyampe juga belum. tuh. Astagfirullah. Gua udah berdoa terus lah pokoknya. Itu udah bilang kita mati sinilah rame-rame nggak apa-apa. Udah susah lah, mau gimana, mau beli dorong nggak bisa. Karena di satu sisi kan cuman lu doang yang bisa ngerasakan sebenarnya. Ya di awal sih gitu ya kan, gua ya awalnya positif lah, namanya kita mau happy kan, mau wisata, nggak ada kepikiran bakal kayak gini kan. Lanjut. Ya, di situ gua selalu berdoa sih tuh, berdoa semoga ada yang nolong, akhirnya ada yang nolong Bay. Jadi ada orang pekerja tambang kayak tambang batu lah gitu, pasir atau apalah. Setelah lu jalan ada pekerja tambang lah. Itu pas mobil gua udah apa sih, udah nyangkut. Iya. Itu akhirnya didorong bareng-bareng, sekali ditarik juga sama mobil tambangnya. Gokil. Akhirnya bisa, walaupun agak kenal lah, sasisnya robek, tapi nggak terlalu berpengaruh. Masih aman lah. Itu nggak sampai situ doang. Udah mau nyampe nih di tempat wisata, tinggal dua kali turunan lagi lah. Tikungan turunan itu gue masih nanjak, kiri kanan tebing, jalanannya tanah vertikal ya sekitar 90 derajat lah. Nggak bisa ngebayangin sih langsung nikung gitu. Gue kalau jadi driver tuh gue nggak bisa ngebayangin sih kok. Gue pengalaman bawa mobil kan ya hampir lumayan, tapi dari diri gue sendiri gue belum tentu berani sih. Iya, gue tebing tuh, tanjakan belok vertikal. Masalahnya vertikal. Astagfirullah. Mungkin kalau agak landai agak datar masih aman ya kan, tapi udah vertikal gini langsung belok kiri udah mental banget sih. Itu sampai mental yang nangis. main sih sebenarnya. Driver gue nangis. Udah nyerah, udah nggak mau bawa mobil. Di situ lagi dah, alhamdulillah keajaiban. Gue selalu berdoa semoga ada yang lewat. Bawa motor. Ada orang lewat bawa motor berdua juga, bukan orang yang tadi beli bensin ya, beda lagi nih. Gue berhentiin itu orang dengan udah nggak ada rasa malu. Ya kan, yang penting gue selamat. Gue tanya, bang bisa bawa mobil gak? Bisa bang. Nah kenapa? Ini bang, gue minta tolong dong sampai keluar sini aja lah. Keluar gunung nih, udah dekat ke pemukiman kan. Sampai ke pemukiman aja bang. Supir gue udah nggak bisa nih, kelelahan. Gue dengan alasan kelelahan. Nggak kan? Gantian apalagi ya? Nggak ada yang bisa. Dia bisa bawa mobil. Ditolongin tuh alhamdulillah yang situ kan. Akhirnya nyampe lah tuh gue ke tempat wisata. Cuma 2 jam di tempat wisata, langsung balik. Enggak berarti udah nggak bisa menikmati berarti di Apa situ yang ya? dinikmati? Udah kelelahan duluan. Udah kelelahan, takut ya kan, uang habis. Ya gue bawa uang lebih lah ibaratnya kan, gue masih kerja ya kan di salah satu perusahaan. Itu gue bawa uang lebih. Lu respon temen-temen lu gimana tuh pas sampai wisata? Udah hopeless atau ada semangat lagi nih untuk pulang sebenarnya? Semangat lagi. Gue bikin semangat, yuk kita pulang ya kan, kata gue kita istirahat dulu. Akhirnya situ sempatlah tidur sejam. Sebelum pulang, sempat tidur sejam. Dan gara-gara itu gue nggak jadi karyawan tetap di perusahaan itu. Karena gue bolos sehari tuh. Itu pertanda pertama sebenarnya. Iya, udah ketahuan. Gara-gara itu seharusnya gue kan, kalau nggak salah gue berangkat hari Sabtu, seharusnya Minggu udah pulang. Minggu malam udah pulang. Itu Senin pagi baru nyampe rumah. Andri. Dan gue masuk kerja pagi. Senin, disitulah. Itu pengalaman gue. Tapi nggak jadi kartap. Nggak jadi. Itu pengalaman gue di daerah Banten, benar-benar mistis. Gue nggak bisa ngebayangin sih. Ngopi dulu gue.
Gue merinding gue aja. Cuma guys, gue ya terserah kalian ya, tapi di sini sih satu sisi gue merinding sih. Soalnya apa? Karena gue nggak bisa ya melihat merasakan, cuman temen-temen gue doang. Apalagi di sini ada Eko yang bisa merasakan sebenarnya. Iya, gue alhamdulillah dikasih kelebihan. Alhamdulillah dikasih kelebihan. Jadi satu poin yang penting di tempat orang yang atau tempat daerah yang baru, lo harus misi. Seenggaknya assalamualaikum kalau lo muslim. Iya. Gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada lagi nih pertanyaannya nih. Sejak kapan hal mistis atau hal-hal gaib itu lo bisa rasain? Kalau itu ini percaya nggak percaya ya? Gue nggak makan nasi Lo nggak pernah sih? dari kecil Serius? sampai sekarang. Nggak tahu ya itu karena bawaan lahir atau apa kan. Cuma dari situ gue semenjak umur 2 tahun nih, umur 2 tahun, selepas asar menjelang maghrib itu pasti nangis. Pasti nangis. Pasti nangis. Ada yang gue lihat. Ya namanya anak kecil nggak tahu kan itu yang dilihat benar apa enggak. Masih kecil. Cuma itu yang gue rasain tuh sampai gue sekitar SD kelas 6 SMP lah, kelas 1 SMP gue masih kayak gitu, masih nangis setiap asar. Tapi di satu sisi lu semakin kuat kan, berarti kan tekanan lu pas gede gitu. Iya. Lu beranjak dewasa atau lu beranjak ya umur lu nambah, tekanan ini lu masih makin berasa gitu kan. Ya makin berasa. Cuma untuk semenjak gue SMP itu gue udah mulai berani sendiri ya, berani. Gue tidur sendiri mulai SMP. Tapi dari kecil sampai SD itu gue nggak berani tidur sendiri. Takut gue kalap aja kan, nangis. Cuma guys, gue kenal Eko deket sebagai sahabat atau saudara itu baru ya kurang lebih 4 tahunan aja ya. Tapi gue baru tahu Eko dari kecil nggak makan nasi. Ini mungkin lu semua yang nggak makan nasi lu bisa komen di sini. Jadi lu makan apa sebenarnya? Gue lebih banyak ngemil sih. Lu banyak ngemil. Roti, keripik, mie. Ngopi tetep dong. Wah, ngopi. Dari ya SMP kan. Kopi, rokok itu harus Harus inspirasi di otak. Di otak ya. Oh, berarti lu di sini dari kecil lu emang udah bisa merasakan atau bisa melihat, tapi lu nggak tahu mendeskripsikannya itu sebagai apa. Iya. Cuma nih gue SMP ke SMA itu udah gue bisa kontrol. Jadi kalau gue ngeliat gue lihat, tapi kalau gue nggak mau bisa gue kontrol. Tapi dari si gue ngomong di sini sebagai hal gaib ini sebagai makhluk tak kasat mata ya, dia itu sebenarnya ngapain gitu kok? Sebenarnya sih mereka tuh punya alam sendiri terkadang kan, yang gue tahu, yang gue lihat sendiri kan. Terserah percaya atau nggak percaya. Mereka tuh punya dunia sendiri. Terkadang gue bisa ngeliat dia tapi dia nggak ngeliat gue. Dia punya dunia sendiri. Tapi terkadang juga dia nampakin ke gue, emang kayak mau interaksi aja gitu. Dan gue bisa interaksi itu ketika gue SMA kelas 1. SMK kelas 1 gue udah mulai bisa interaksi. Walaupun secara batin ya. Pertama kali setan apa? Atau jin atau Ya sebangsanya? entah jin entah setan itu gue waktu masih SD sekitar umur SD kelas 4 kelas 5. Itu ada kayak gede tinggi itu berbulu, nggak tahu lah itu apa jenisnya kan. Gue nggak tahu deh jenis hantu apa ya kan. Emang gue ratain aja semua hantu lah ibaratnya. Hantu bisa setan. Itu yang pertama kali. Interaksi apa tuh kira-kira waktu itu? Gue bisa interaksi itu ketika gue mos masuk SMK. Gue masih ada mos waktu itu kan. Sebutin dong SMK-nya dong. SMK Negeri 1B di Bekasi. Cari aja di situ guys. Satu-satunya di Babelan, daerah Bekasi Utara. Oke lanjut. Itu menarik nih. Nah di situ kejadiannya awalnya banyak kejadian kesurupan massal ketika mos. Kesurupan massal berarti hampir semua dong. Ya sekitar 40% lah dari yang ikut mos. Gue bisa tebak yang kesurupan pasti banyak cewek, perempuan. Rata-rata hampir semua cewek. Nah kalau pengalaman lu tuh atau lu yang bisa merasakan, setahu lu tuh kenapa gitu? Karena nggak tahu ya, atau dia lagi kotor ya kan, haid bisa atau juga termasuk lemah juga sih ya kalau itu kayak lemah dalam hati, bukan lemah fisik ya, dalam hati kayak pikirannya kosong, gampang kosong. menurut gue sih kayak gitu.
ada lagi nih sebenarnya pertanyaannya. Terakhir lah, dia banyak. Terakhir ya. Terakhir saran lu deh, kalau di tempat mistis atau horor atau angker itu sikap lu tuh gimana? Saran lu nih. Yang pertama nih, Mungkin saran aja. gue nih. Saran gue yang pertama, jaga lisan, jaga ucapan. Harus sopan, jangan ngomong kotor lah. Ya kan. Yang kedua, yang kayak lu tadi bilang, harus permisi. Harus permisi. Mau kita kenal, mau Benar. kita nggak kenal, mau ada orang atau nggak ada orang, kita permisi. Benar. Kalau kita masuki wilayah baru yang kita belum pernah, dan itu situasi atau lingkungannya juga yang menurut kita agak angker lah, agak mistis ya kan, ya itu Oke. permisi. Itu yang kedua, ada lagi. Dan yang ketiga ya banyak-banyak berdoa aja lah. Banyak Kita berdoa berjalan. kepada Tuhan ya. Masing-masing kepercayaan. Masing-masing percaya di sini. Ya itu aja sih sarannya. Udah, kalau kita udah ngelakuin itu semua, insya Allah ya dia juga nggak bakal ganggu kok. Terlepas diganggu atau enggak, ya kita kembali kepada Balik Tuhan kepada aja. Tuhan. Benar. Udah itu aja sih. Kalau Itu menurut aja. Merinding sih gue dari tadi, sumpah. gua yang cerita merinding, kalau yang benar. Oke. Ya berarti ya itu aja ya. Udahlah, ini udah malam juga sih, jam 2 aja. Jam 2 guys, kita nggak ya seputar sharing atau pengalaman dari Bung Eko di sini yang bisa merasakan atau melihat ya hal-hal goib. Di sini tergantung kalian gimana nyikapinnya, percaya atau nggak percaya terserah kalian. Cuman di sini kita cuma ya sekedar sharing atau berbagi pengalaman aja. Kalau masih takutnya gue ngarang atau nggak percaya kan, temen gue 7 orang ini masih hidup. Masih hidup. Kalau emang mau tahu, Mm-mm. nanti Next. komen aja, nanti gue kasih IG-nya lah. IG-nya Kalau boleh, nanya-nanya, boleh ya. ditanya guys. Kalau sekarang sih gue gak kasih. Kenapa tuh? Gak enak kan dulu izin. Oh belum izin. Kawan-kawan gue. Itu dia, temen juga harus izin gitu. Iya. Jadi nggak setan doang, temen juga harus izin. Oke, gitu aja ya. Jangan lupa apa nih? Subscribe, Subscribe, like, comment, ya. Kalau perlu di-share. di-share bisa. Biar semakin berkembang Benar, channelnya, benar, kan? benar. Kalau lu ada pengalaman, lu ceritain di komen. Iya. Siapa tahu nanti gue review next time. Next time. Gue ceritain ya kan. Next time juga kita mau cerita tentang seputar mistis lagi kan? Mistis lagi nanti. Next time. Soalnya kita berdua nih emang ya bukan nantangin sih sebenarnya, Lebih mau mengulik, mengungkapkan. mengungkapkan di sisi yang lain. Kita sebagai makhluk hidup ya pasti ada sisi-sisi yang belum bisa kita jelasin. Iya. Udah, itu aja sih. Gitu aja. Oke, jangan lupa kayak yang tadi, padamkan si merah dan nyalakan loncengnya.